Sebelumnya, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Izin memperkenalkan diri, nama saya Lima Andini dengan NPM 2113024024 dari Prodi Pendidikan Biologi kelas B. Di sini saya akan mempresentasikan mengenai materi struktur dan komponen membran sel. Yang pertama yaitu pengertian membran sel. Membran sel merupakan bagian terluar sel yang membatasi bagian dalam sel dengan lingkungan luar. Membran sel merupakan selaput selektif permeabel, artinya hanya dapat dilalui oleh molekul-molekul tertentu seperti glukosa, asam amino, gliserol, dan berbagai ion. Lalu, struktur pada membran sel. Menurut Dell 2007, ada beberapa teori tentang struktur dan membran sel, di antaranya yang pertama dikemukakan oleh Gortel dan Grandel 1925. Yang pertama, membran berupa struktur yang membatasi sel terdiri atas lipid yang mengandung gugus polar dan gugus yang bersifat hidrofob atau yang tidak dapat larut dalam air tetapi dapat larut dalam minyak. Yang kedua, gugus polar menengah ke bagian luar dari bilayer sedangkan gugus difob, rantai asam lemak, berada di bagian hidrofob. Rantai asam lemak berada di bagian tengah dari lipid bilayer. Lalu dikemukakan oleh Dobson dan Daniel 1994, membran sel merupakan struktur lipid bilayer yang disisipi dengan protein globular yang melintasi membran dan terdapat pula protein di permukaan luar dan dalam membran. Lalu selanjutnya fungsi membran sel menurut Anonim 2010. Yang pertama yaitu perubahan energi, interaksi antar sel, kompartenisasi membran, perubahan energi, transfer informasi, penyediaan enzim, perantara membran sel, pergerakan substansi melintasi membran. Lalu yang selanjutnya, mekanisme transport pada membran sel. Mekanisme bagaimana suatu substansi bergerak menembus membran sel adalah sangat penting bagi hidup matinya sel. Substansi tertentu misalnya harus bergerak masuk ke dalam seluntung menyokong agar sel itu hidup, namun sebaliknya zat-zat buangan yang dihasilkan oleh metabolisme sel harus dikeluarkan dari dalam sel untuk selanjutnya dibuang keluar tubuh. Pergerakan substansi dapat dilakukan dengan cara pasif maupun aktif. Lalu yang selanjutnya Anonim 2011 berpendapat tentang transport aktif dan transport pasif. Transport pasif merupakan suatu perpindahan molekul menuruni gradien konsentrasinya. Transport pasif ini bersifat spontan. Lalu selanjutnya, proses difusi dan osmosis pada membran sel. Proses difusi merupakan perpindahan molekul larutan berkonsentrasi tinggi menuju larutan berkonsentrasi rendah tanpa melalui selaput membran. Dan proses osmosis adalah perpindahan zat pelarut melalui membran selektif permeabel dari konsentrasi zat pelarut tinggi menuju konsentrasi zat pelarut rendah. Selanjutnya yaitu faktor yang mempengaruhi. Yang mempengaruhi difusi yang pertama yaitu ukuran vertikal, ketebalan membran, luas suatu area, jarak, dan suhu. Lalu pada osmosis, ukuran molekul yang meresap, luas permukaan membran, ketebalan membran, dan suhu. Lalu kesimpulan, membran sel adalah fitur universal yang dimiliki oleh semua jenis sel berupa lapisan antarmuka yang disebut membran plasma, yang memisahkan sel dengan lingkungan di luar sel atau kecuali pada sel tumbuhan, bagian luarnya masih terdapat dinding sel atau sel wall, yang fungsinya untuk melindungi inti sel dan sistem kelangsungan hidup yang bekerja dalam sitoplasma. Perubahan satu bentuk energi menjadi lain merupakan hal yang sangat penting dalam proses hidup, dan membran sel sangat terlibat dalam proses ini. Mekanisme bagaimana suatu substansi bergerak menembus membran sel adalah sangat penting bagi hidup matinya sel. Lingkungannya mengatur permeabilitas terhadap senyawa-senyawa atau ion-ion yang melewatinya, yang diatur oleh protein integral yang bertindak sebagai reseptor. Itu saja yang dapat saya sampaikan. Mohon maaf jika banyak kesalahan. Saya akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.